Selamat siang, Ibu Nurul Huda. Selamat siang, Pak Amin. Ya, iya kayaknya cerah ini suasananya gitu. Kita bisa ketemu kembali nih dari kegiatan-kegiatan sebagai seorang guru. Kira-kira Iya, dalam Pak. pertemuan kali ini, dalam percakapan kita mau bicara apa nih, Bu? Iya ini Pak, saya mau minta tolong nih Pak. Hmm? Mudah-mudahan kalau saya ngobrol dengan Bapak ini dapat solusi nih Pak atas permasalahan saya ini Pak. Emang solusi yang seperti apa sih yang Ibu inginkan dari sebuah masalah apa yang perlu kita bicarakan ini hari gitu? Begini loh Pak, ini berkaitan dengan minat belajar anak-anak saya loh Pak, minat belajar murid-murid saya di kelas gitu loh Pak. Iya. Saya melihatnya kok eh, minat belajar anak-anak itu kok belakangan ini menurun ya Pak ya. Jadi saya ingin tahu bagaimana ya untuk agar minat anak-anak ini meningkat gitu Pak, jangan sampai menurun. Karena saya lihat belakangan menurun Pak. Iya, iya, iya. Jadi dalam percakapan kita yang mau Ibu sampaikan kendala yang Ibu hadapi sekarang tentang minat ya Bu ya, dengan minat Iya. belajar anak-anak yang sekarang ini menurun. Sebelum kita bahas seperti apa yang Ibu ingin capai minat belajar anak itu, kira-kira kalau kita tarik alur garisnya gitu, dalam posisi sekarang gitu, kalau dari angka 1 sampai angka 8, di posisi mana sih minat belajar anak-anak Ibu di saat sekarang ini? Kalau saya lihat ya Pak dari rentang skala itu minat belajar anak saya ini di rentang 6 loh Pak. Kan 6 Mereka itu ya. malas begitu Pak, seperti ada rasa malas begitu Pak. Itu saya lihat dari anak-anak ini kurang semangat, kalau tugas sering jadi terlambat begitu Pak. Kemudian kalau disuruh diskusi seperti ogah-ogahan begitu Pak. Gitu Bu, iya. Jadi kalau Ibu menilai sekarang posisi minat anak Ibu itu kalau ditarik rentannya itu masih di posisi 6 Bu ya. Karena mungkin Iya Pak. dari penilaian Itulah. Ibu masih banyak anak-anak yang masih ogah-ogahan, kurang semangat seperti Ibu. Kira-kira kalau kita melakukan kegiatan minat yang seperti apa sih yang Ibu ingin capai dari anak-anak itu? Saya ingin itu Pak anak-anak itu berminat dalam belajar itu Pak, antusias gitu kan Pak. Hmm, Kemudian dia aktif gitu Pak. iya, Sebenarnya belajar itu tanpa kita suruh atau iya. tanpa kita apa namanya pantau, anak-anak itu semangat begitu Pak. Itu mau saya Pak. Jadi itulah yang menurut saya kalau namanya berminat tuh dia antusias, dialah yang lebih bersemangat begitu Pak. Nah, itu menurut saya Jadi Pak kalau anak-anak yang berminat dalam belajar. benar-benar. Iya, pas itu Bu, memang benar. Jadi kemauan Ibu itu anak-anak itu bisa proaktif Bu ya dalam Ya kegiatan Pak. belajar mengajar itu. Jadi eh, terjalin komunikasi yang baik juga. Jadi mungkin hal-hal itulah yang bisa mungkin oh jadi progres minat belajar anak ini jadi semakin membaik dengan dia bisa mempunyai minat yang lebih, nggak ogah-ogahan segala macam. Kalau memang seandainya itu mau kita lakukan, gitu, kira-kira Ibu punya trik langkah-langkah apa sih? Itu kira-kira yang mau kita lakukan menurut Ibu apa ya langkah awal yang bisa Ibu lakukan untuk menuju pencapaian hal tersebut? Kalau menurut saya ya Pak ya, yang untuk meningkatkan itu pertama kali mungkin dari sayanya ya Pak ya, Iya, dari gurunya. Mungkin saya itu kurang menerapkan model-model pembelajaran yang kurang menantang mungkin Pak. Itu kalau dari saya Pak. Nah, jadi itu dari saya masih kurang begitu Pak. Kalau saya lihat oh iya dari iya iya. anak-anak, karena anak-anak itu tadi menunggu dari saya, itulah mungkin itu Pak. Atau saya juga kurang memanfaatkan media teknologi ya Pak ya. Apalagi anak sekarang ini kan zamannya teknologi ya Pak ya. Hmm. Saya mungkin hanya satu macam begitu Pak. Menggunakan satu macam saja. Mungkin anak-anak ini maunya dengan berbagai macam media mungkin Ya. Pak. Hmm. Ya benar gitu kan. Jadi udah mulai nih nampak ini. Jadi dari Ibu sendiri mungkin merasa kelemahan itu juga ada di diri Ibu. Ya mungkin ragam pembelajaran, udah gitu juga di sini saya ada mencatat tentang media-media yang Ibu gunakan mungkin
kurang memikat daya tarik anak-anak gitu ya Bu ya. Iya, Kira-kira itu adalah memang sebuah gambaran yang baik sih menurut saya untuk bisa memajukan minat anak. Salah satunya itu tadi dari model pembelajaran, dari hal-hal yang mungkin Ibu bisa buat dari modifikasi, dari ragam, terus dari cara penyampaian segala macam. iya. Kira-kira kalau itu mungkin menjadi suatu tantangan bagi Ibu ke depan, menurut Ibu bisa nggak itu dilakukan? Dan kira-kira Ibu membuat yang mau seperti apa awal dari kegiatan model pembelajaran yang interaktif? Kira-kira seperti apa yang mau Ibu buat supaya anak-anak itu mungkin bisa merespon dengan baik materi atau pembelajaran yang Ibu sampaikan? Mungkin yang pertama sekali ingin saya lakukan itu Pak, membentuk kelompok-kelompok diskusi. Iya, iya. Biar mereka itu bisa berkolaborasi, bekerja sama, karena kan ada yang pintar, ada yang kurang, bukan tidak pintar ya, masih kurang paham, Iya, iya. ada yang bisa menggunakan teknologi, ada yang belum menggunakan teknologi sebaik mungkin. Iya. Kemudian mungkin pun nanti Pak akan saya buat permainan teman sebaya, karena kebetulan kan saya Pak ini jurusannya jurusan sejarah ya Pak ya. Iya, iya Bu. Nah, jadi saya mau itu anak-anak mampu memahami sejarah itu dengan menggunakan teknologi yang sekarang ini begitu Pak. Mungkin itu bisa Pak saya lakukan. Iya, bagus Bu. Bagus sekali ide yang Ibu ingin teruskan. Salah satunya adalah mengelompokkan anak-anak ya Bu ya. Jadi dalam artian bisa yang bakatnya yang terpendam atau sama satu bakat, yang mungkin dia hobinya menelaah tentang video, yang ada yang kelompok yang menelaah tentang masalah dari modul segala macam. Jadi mungkin langkah yang Ibu lakukan untuk mengelompokkan anak itu tadi sangat bagus gitu, termasuk salah satu ide dari awal untuk bagaimana meningkatkan mutu cara pembelajaran yang Ibu mau lakukan. Seandainya itu mungkin sesuatu yang baik Bu, yang mungkin harus Ibu lakukan. Kira-kira kapan itu bisa terrealisasi yang mau Ibu buat di kelas Ibu? Mungkin secepatnya lah Pak. Cepatnya ya Bu ya. Saya ingin cepat melaksanakan perubahan pembelajaran di kelas saya Pak. Saya akan mulai dengan menggunakan media tadi Pak yang terupdate, misalnya dengan menggunakan vlog. Saya akan mengajarkan tentang vlog. Jadi mungkin sejarah itu akan lebih menarik kalau anak-anak membuat bentuk vlog sejarah Pak. Itulah mungkin Pak yang pertama. Benar-benar ya Bu. Jadi seperti ini semakin menarik ini Bu. Jadi dalam artian berarti udah tergambar oleh kita ya Bu ya. Kira-kira perubahan-perubahan yang akan Ibu lakukan, kegiatan-kegiatan yang akan Ibu buat untuk mungkin ya beginilah tahapan-tahapannya yang mau saya buat gitu kan. Dan itu akan Ibu lakukan dalam waktu dekat, itu sangat bagus sih menurut saya gitu. Jadi paling enggak Ibu mempunyai rencana-rencana kegiatan yang bakalan Ibu lakukan untuk kegiatan ke depannya. Dalam membuat tahapan-tahapan kegiatan tersebut, menurut Ibu ada enggak rekan sejawat yang mungkin bisa diajak untuk konfirmasi atau menceritakan tentang saling mengingatkan atau segala macam? Ada nggak sesuatu yang mungkin bisa Ibu ceritakan, rekan sejawat yang mungkin bisa membantu Ibu dalam melaksanakan aksi-aksi yang akan Ibu laksanakan nantinya? Ada Pak, saya nanti akan minta tolong guru produktif, kan kebetulan sekolah saya itu SMK Pak, Iya Bu, oh, iya. berjaringan. Jadi ada tuh rekan-rekan Pak memang sudah ahli Pak di bidang teknologi. Jadi mungkin saya akan minta tolonglah rekan-rekan saya itu dulu, mungkin membantu saya dulu, kemudian saya minta bantuan mereka juga untuk bisa membantu siswa-siswa saya. Jadi saya beri kesempatan kepada anak-anak saya, kalau misalnya menemui kesulitan ke saya, bolehlah menemui teman-teman saya itu, dan teman-teman saya itu mungkin bisa membantu begitu Pak. Dan juga mungkin teman-teman itu akan mengingatkan saya gitu, mana yang sudah, mana yang belum saya lakukan Pak. Mungkin itu Pak.
Dan Iya, selain itu mungkin bagus Bu. Sebuah apa ya, awal langkah kegiatan yang mungkin menurut saya itu sangat baik sekali gitu. Jadi Ibu bakalan bisa membuat sebuah rencana, sebuah media, apalagi ada rekan juga yang menurut Ibu bisa bantu Ibu nanti bisa mengingatkan, bisa membantu buat media dan segala macam. Jadi uh, kita ini udah mulai ketemu nih gambarannya yang bakalan Ibu buat gitu. Jadi menurut Ibu kira-kira kalau ini terlaksana dalam 1 minggu atau 1 bulan ini, kira-kira gambaran yang mungkin Ibu bisa gambarkan seandainya ini terlaksana dengan baik, anak-anak mulai meningkat, minatnya mulai nampak, terlihat, responnya sudah mulai ada dan segala macam. Uh, ada nggak rencana untuk meningkatkan terus sampai kurun waktu berapa bulan Ibu bisa gambarkan ini berhasil? mungkin Pak akan saya lihat dalam tempo 1 semester ya Pak ya. Iya iya 1 semester Bu ya. Jadi 6 bulan ke depan ini saya akan melihat apakah ada perkembangan dan seberapa banyak perkembangan dari apa yang sudah saya lakukan. Nanti saya akan merefleksikan diri lah Pak, apa yang sudah saya buat, apa yang jadi, apa yang sudah, apa yang belum gitu Pak ya. Iya iya. Jadi ketemu nih Bu. Jadi saya merasa dalam percakapan kita ini sudah mulai ketemu. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran Ibu dan apa yang akan menjadi langkah-langkah kegiatan yang akan Ibu lakukan segala macam, dan kira-kira akan menjadi seperti apa kelas dan minat dari anak-anak Ibu nantinya tergambar sudah di benak Ibu seperti apa. Kira-kira kalau kita refleksi kembali, kalau keberhasilan ini akan Ibu lakukan gitu, kira-kira akan dituangkan kemana sebagai momentum Ibu untuk mengingat agar ini tetap menjadi sebuah semangat bagi Ibu? Akan saya jadikan inilah Pak, apa namanya Pak, patokan begitu Pak, bahwa kalau sudah saya lakukan ini berarti saya bisa melanjut ke tahap berikutnya begitu Pak. Ya jadi tahapan demi tahapan yang bakalan Ibu lakukan ke depannya Bu ya. Iya Oke Pak. Bu, jadi terima kasih untuk percakapan kita, pertemuan Ya kita pada Pak, sore terima hari kasih ini. ya Pak sudah Ya jadi mendengarkan keluh kesah saya Pak ya. Saya senang sekali loh mudah-mudahan. Pak. Iya Nah, iya. ada Bapak yang mau mendengarkan apa yang terjadi. Iya. Mudah-mudahan kita punya pertemuan berikut-berikutnya lagi. Saya ingin dengar nih itu keberhasilan Ibu, walaupun level 1, level 2, level 3 gitu. Paling enggak kita nanti bisa ketemu lagi cerita, dulu udah gimana gitu dengan tahapan-tahapan yang udah Ibu lakukan, dengan hasil yang ya pencapaian dari awal sekarang tahap pertama, kedua segala macam. Jadi mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi pertemuan kembali. Jadi saya ucapkan untuk pertemuan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Huda. Mudah-mudahan sama-sama ya Pak. Progres yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya Pak. Sampai ketemu untuk percakapan selanjutnya Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.